Sebelum kita mulai ke hasilnya, aku bakal ngasih lihat dulu kondisi aku setelah cheating itu kayak gimana nih komposisi tubuh aku, seburuk apa sih emangnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi gimana nih hasil selama diet 8 hari setelah lebaran ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tracy Emerald. Nah, saat ini kita lagi ada di series diet pasca lebaran. Nah, kita udah di hari ke-8. Kita akan ngebahas nih, selama diet seminggu kemarin itu kira-kira komposisi tubuh aku itu bisa balik lagi nggak sih ke sebelum lebaran. Nah, simak terus videonya ya. Nah, kita langsung lihat data aja nih. Ini datanya. Sebelum kita mulai ke hasilnya, aku bakal ngasih lihat dulu kondisi aku setelah cheating itu kayak gimana nih komposisi tubuh aku, seburuk apa sih emangnya. Nah, kita lihat di sini, kita bahas satu-satu ya. Secara body score itu turun 15 poin. 15 poin itu lumayan banyak ya teman-teman. Skor tubuh aku itu memburuk secara keseluruhan. BMI atau body mass index aku itu naik 1 poin. Terus berat badan aku di sini naik 2,65 kilo. Nah, kalau misalnya kalian merasa naiknya nggak nyampe 3 kilo kok. Problemnya teman-teman, kalau misalnya berat badan kalian naik gitu ya, walaupun cuma 2 kilo, tapi itu berpengaruh ke banyak hal. Contohnya metabolisme kalian hancur, body fat kalian itu jadi cepet naiknya. Jadi kalian tuh nggak bisa semata-mata kalau misalnya kenaikan berat badan kalian hanya ngelihat berat badan doang gitu loh. Karena sebenarnya di balik itu tuh masih banyak lagi yang harus kalian cek dari tubuh kalian gitu. Nah, body fat aku naik 5,3%. Ini kenaikan lemak 5,3% itu merubah bentuk tubuh. Kalau kalian lihat di sini nih ya, setiap kenaikan 5% bentuk tubuh tuh berubah. Nah, di saat itu aku juga. Jadi kalau misalnya dulu lemak aku itu udah lean di satu bagian tubuh, di saat aku naik 5,3% itu lemak-lemak itu udah mulai bisa aku cubit-cubit lebih tebel lagi gitu loh. Dan tubuhku tuh jadi kelihatan jauh lebih tebel lagi dari sebelumnya. Nah, itu sebenarnya bisa jadi indikator yang lebih akurat daripada berat badan. Seberapa banyak kenaikan lemak kalian gitu. Karena sebenarnya kalau yang naiknya cuman air atau yang naiknya muscle, maksudnya kalian naik 2,6 kilo tapi yang naik itu muscle, badan kalian tuh bakal jauh lebih lean. Tapi kalau misalnya yang naik 2,6 kilo itu adalah lemak, badan kalian tuh bakal lebih bundar gitu. Nah, di sini kita bahas muscle dulu ya. Muscleku tuh menyusut 2 kg. Ini it's a big deal. Di momen itu karena banyak banget aktivitas, aku nggak sempat olahraga, terus udah gitu makan aur-auran gitu kan. Jadi muscleku tuh juga turunnya lumayan banyak 2 kilo. Dengan penurunan muscle ini, dia mempengaruhi banyak komposisi lainnya. Contohnya protein, water, bone mass itu jadi memburuk semua kondisinya. Bisa lihat di sini ya, kondisinya itu semuanya turun kayak gitu. Nah, terus kita cek juga visceral fat. Dan sebelum lebaran itu, aku udah di posisi visceral fat itu 0,6. Nah, visceral fat itu adalah poin yang paling susah diturunin saat diet gitu loh. Aku butuh 3 bulan lebih untuk turunin 1 poin visceral fat. Nah, begitu udah nyampe di angka 6 gitu ya. Mungkin 6-nya masih batas-batas ke 7 gitu. Itu akhirnya naik lagi ke poin 7. Jadi kalau misalnya kalian diet terus ngecek komposisi tubuh kalian, kalau misalnya visceral fat yang naik itu perlu banget kalian aware gitu. Karena sebenarnya visceral fat itu juga berbahaya kan buat tubuh. Yang dimaksud visceral fat itu adalah lemak yang adanya bukan di jaringan adiposa, tapi adanya di organ-organ tubuh. Dan itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit kronis kayak diabetes, ginjal, jantung, segala macem. Body age juga nih, kita lihat body age. Jadi sebenarnya aku belum 40 tahun ya. Jadi sebenarnya dari sebelumnya itu body age aku itu masih jauh di atas dari umur aku yang seharusnya. Jadi sebenarnya belum bagus juga nih kondisi tubuh aku gitu. Body cell aku tuh belum optimal juga, belum muda juga. Tapi begitu aku cheating 5 hari, dari 40 tahun jadi 63 tahun, artinya tubuhku tuh menua
23 tahun setelah cheat 5 hari. Dan itu after effect ke tubuhnya tuh bener-bener kelihatan banget. Badan itu jadi rasanya kayak badan tua 63 tahun, sakit-sakit, artritis, plantar fasciitis sakit lagi, bangun tidur rasanya badan tegang banget, terus mudah sakit kepala, segala macem. Itu penyakit yang kalian bisa rasain langsung ke badan, itu kerasa semua untuk aku di momen itu. Dan bisa dilihat karena body age kita itu tua banget gitu loh, sel-sel tubuh kita itu menua banget. Nah sekarang kita lihat ke ukuran tubuh gimana sih, naik apa enggak. Ternyata di sini hampir semuanya merah. Nah kalau di perempuan itu biasanya yang paling cepet naiknya itu adalah di bagian perut dan paha gitu. Dan sebenarnya kita nggak bisa milih juga mau yang mana duluan yang naik atau mana duluan yang mengecil kayak gitu. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya kalau misalnya kita itu hidupnya serampangan, hidupnya suka-suka kita, makan apa aja yang kita mau, kapan aja, terus hidup juga tanpa olahraga, kira-kira gimana nih hasilnya ke tubuh kita? Ini aku baru 5 hari hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita lakuin bertahun-tahun, akumulasinya kira-kira gimana? Nah, jadi aku bakal ngasih kesimpulan bahwa kalau kita itu makannya sembarangan, hidupnya sembarangan, itu bisa ngancurin komposisi tubuh kita, menghancurkan metabolisme kita. Jadi sistem detoksifikasi tubuh kita jadi nggak bagus, terus udah gitu tubuh kita itu jadinya menua kayak gitu. Secara sel tubuh kita itu menua. Nah yang kedua itu adalah untuk balik ke kondisi terbaik kita itu butuh waktu. Jadi kalau misalnya kalian lihat kondisi kayak gini, untuk ngancurin tubuh kita itu gampang dan cepet ya. Tubuhku dalam 5 hari body cellnya dari 40 tahun jadi 63 tahun gitu ya. Terus body fat juga naik 5% hanya dalam 5 hari kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau hidup suka-suka, buat ancur-ancuran tuh gampang, tapi untuk ngebalikin lagi ke kondisi yang optimal itu berat karena ada banyak tantangannya. Tantangan yang terbesar itu adalah adanya adiksi yang susah ditinggalin. Jadi misalnya kalau misalnya kalian abis diet nih, terus ternyata kalian cheating, biasanya kalian itu bisa menahan cheating gak begitu banyak, tapi begitu kalian bablas makan suka-suka gitu ya, nah ada adiksi yang terbentuk. Biasanya itu adiksinya itu adiksi ke sugar atau adiksinya ke karbo, jadi craving jatuhnya. Nah itu lama-lama kalau kalian manjain dari sifat craving itu, lama-lama itu out of control yang ujung-ujungnya balik lagi ke obesitas. Makanya ada banyak orang yang dietnya yoyo. Nah tapi gimana sih cara ngatasinnya setelah kita keburu udah terjerumus di kondisi kayak gitu? Nah, yang pertama itu adalah sebisa mungkin kalian bikin diet journal sebagai tracker. Jadi supaya kalian tahu nih, oh day by day itu tuh gimana kondisi tubuh kalian. Jadi kalian bisa memperkirakan faktor apa aja yang bikin tubuh kalian tuh hancur. Terus ternyata kalau kalian di suatu hari itu lagi berusaha, misalnya kalian intermittent fasting gitu, kalian catat di hari itu kalian intermittent fasting. Gimana nih kondisinya setelah kamu intermittent fasting? Membaik nggak kondisi tubuh kamu? Kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa tahu mana yang works buat tubuh kamu, mana yang menghancurkan tubuh kamu gitu. Jadi penting banget kalau kita punya diet journal kayak yang aku bikin saat ini. Nah yang kedua itu adalah sebisa mungkin kalian menciptakan lingkungan yang mendukung. Contohnya nih, misalnya kalau di rumah kalian itu nyetok cemilan yang kalian tahu kalian tuh adiksi sama itu dan gak kuat buat nahannya. Misalnya kalian itu suka banget sama coklat yang manis banget gitu ya, gula ya. Nah, terus udah gitu, kalian stok di lemari kalian dan kalian bisa gampang ngeliatnya. Nah, itu bikin kalian tuh susah untuk kehilangan craving itu. Jadi, lebih baik kalian kasih ke orang aja atau kalian umpetin. Pokoknya kalian jangan sampai ngeliat makanan yang bikin kalian craving itu. Dan sebisa mungkin kalian nyetok di kulkas itu makanan-makanan yang sehat. Jadi kalau misalnya kalian pengen makan, ya kalian tuh punya pilihannya makanan-makanan yang sehat kayak gitu, bukan makanan yang gak sehat. Yang kedua, ini kan karena diet pasca lebaran ya, karena setelah lebaran itu biasanya muncul halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal lagi gitu. Jadi artinya biasanya banyak banget kita tuh ketemu orang, ketemu apa namanya event yang biasanya di sana itu
itu makanannya banyak karbohidratnya, terus gitu beneran makan bersantan yang kuahnya tuh pekat banget gitu kan. Gimana cara kita tuh bisa ngontrol di kondisi kayak gitu? Caranya adalah dari rumah kita itu udah makan cukup protein, banyak protein sampai kita kenyang. Fokusnya itu adalah makan, tapi yang dimakan itu protein dan lemak yang berasal dari hewani. Jadi kalian makan sampai kenyang di rumah, baru kalian pergi keluar. Nah, setelah di sana, sebisa mungkin kalian pilih makanan yang bisa kalian makan gitu. Karena kondisi kalian itu udah kenyang sebelum berangkat, jadi kalian itu nggak akan kalap mata gara-gara lapar ngelihat makanan yang ada di tempat itu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian udah mulai terjerumus dalam kondisi makan yang nggak bisa kalian kontrol, itu sebaiknya kalian memulai intermittent fasting. Kenapa? Karena intermittent fasting itu bisa ngeriset metabolisme, bisa ngeriset craving, itu ngaruh banget menurut aku ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai out of control sama diri kalian sendiri, mulailah intermittent fasting. Nah, setelah intermittent fasting, kita tuh bisa mikir, ada waktu kita nggak boleh makan, di saat itu kita bisa mikir makanan sehat apa yang mau kita makan gitu, dan makanan apa yang nggak boleh kita makan kayak gitu. Jadi intermittent fasting itu penting banget kalau misalnya kalian mau keluar dari zona terpuruknya kalian saat diet gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi gimana nih hasil selama diet 8 hari setelah lebaran ini. Jadi kita kasih lihat dulu nih datanya. Ini kondisi terbaik sebelum lebaran dan juga kondisi habis diet selama 8 hari. Nah, kita bisa lihat nih secara body score itu masih belum membaik 1 poin. Body mass index aku itu udah lebih baik daripada sebelumnya, dan berat badan aku itu bahkan masih tersisa 600 gram daripada sebelum lebaran. Kita lihat komposisi lainnya ya. Body fat aku udah di angka yang sama sebelum lebaran. Nih lihat nih, berat badanku nambah gitu kan. Berat badanku belum balik ke 68,4, tapi body fat aku itu udah balik lagi, artinya lemak-lemak si 5,3% itu udah menyusut, udah dipakai sama badan aku lagi. Aku udah balik ke 36% dan badanku itu bentuknya udah meramping lagi. Kita lihat nih dari ukuran yang lain ya. Muscle, nah lihat muscle aku itu naik beberapa ratus gram nih, 350 gram. Jadi berat badanku tuh naik, tapi muscle aku naik. Jadi di sini berarti lemak aku itu turun dan muscle aku itu jauh lebih baik daripada sebelum aku lebaran. Nah, ini indikator yang bagus nih. Menurut aku ini berarti aku cukup berhasil nih dalam 7 hari ini. Nah, ini karena muscle aku itu naik, kita bisa lihat nih protein aku itu juga bagus, water aku bagus, terus udah gitu bone mass aku juga cuman belum naik 10 gram aja, artinya udah membaik gitu. Tapi sayangnya visceral fat aku itu masih di poin 7. Nah, kalau udah naik nih 1 poin aja, buat turunnya lagi itu emang butuh waktu ekstra dan butuh olahraga ekstra juga gitu. Nah, kita bisa lihat nih ukuran tubuh aku gimana nih. Lihat dari ini sebelum kondisi terbaik sebelum lebaran ya. Aku dalam 7 hari diet setelah cheating parah itu, aku masih bisa nurunin lingkar lengan aku 1 cm tiap kanan kirinya. Itu bagus banget ya menurut aku. Nah, terus kita bisa lihat juga nih. Di sini lingkar dada sama lingkar di bawah dada aku itu masih belum turun. Bahkan masih lebih besar dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian itu diet gitu ya, walaupun lemak kalian turun, kalian tuh nggak bisa ngatur bagian tubuh mana yang nyusut duluan kayak gitu. Jadi kenapa di sini hijau, artinya udah hampir mirip atau sama-sama kondisi sebelum diet gitu. Yang tadinya naik parah kan gitu. Jadi artinya aku udah bisa balik ke ukuran sebelum lebaran, yeay! Nah, jadi ada kesimpulannya juga. Jadi yang pertama itu adalah visceral fat naik 1 poin itu adalah big deal. Kalian harus benar-benar perhatiin kalau visceral fat kalian itu naik.
Yang kedua, kita saat diet itu nggak bisa ngatur itu bagian mana duluan yang mengecil gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan itu biasanya paha dan perut itu yang paling gampang mengecil dan membesar. Yang ketiga itu adalah muscle mempengaruhi beberapa aspek, contohnya kepadatan tulang. Yang kedua itu adalah pembakaran lemak, karena tangki energi kalian itu jadi jauh lebih besar kalau misalnya kalian punya banyak muscle. Yang ketiga, komposisi tubuh dan metabolisme tubuh. Itu dipengaruhi juga oleh muscle. Jadi penting banget kalau kalian diet, kalian itu tetap concern sama yang namanya muscle gitu. Nah, segitu aja video dari aku, kayaknya ini udah terlalu panjang. Nah, aku bakal bikin satu video lagi khusus untuk konklusi akhirnya nih. Jadi, aku bakal bahas di sana faktor yang mendukung penurunannya itu apa aja, terus yang bisa bikin stuck selama diet itu apa aja, dan juga yang bikin gagal dietnya itu apa aja. Nonton video akhir ya, oke?